Mana tunjukkan mana? Boleh Mas, Mas Aziz ini boleh. Kapan tanggalnya? Boleh ke atas ini. Bacakan. Apa amar putusannya? Bacakan. Mas Aziz boleh. Ya. Mana? Udah ada putusan PN Jakarta tahun 2022. PN Jakarta mana itu? Gugatan ijazah palsu. Ditolak. Ditolak. Jadi ada tuntutan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ditolak, Mas. Oh iya, tapi PN kan itu Jakarta. bukan berarti ijazahnya asli. Ya, tapi kan ditolak. Yang putusan. Mas Roy ini sudah ngotot bahwa palsu. Tadi Mas sudah Aiman, berkelit lagi itu nih. berita apa Ya. putusan itu Mas Aiman? Itu Tadi berkelit. berita apa putusan? Jadi Tadi yang Mas Aiman baca. Gugatannya ditolak. Bukan, oleh itu PN berita, Jakarta Pusat. Itu berita apa putusan? Enggak, itu ketikan sendiri. Kalian sendiri. Udahlah. Oh, malu bro, Jadi, apa yang disampaikan Mas Roy ini, mereka karena ketakutan sekarang. Jadi semua apa yang dilakukan oleh polisi dianggapnya, wah kayak PKI. Kalau dia nyinyir orang selama 2 tahun, wah bukan menghina orang itu. Itu penghinaan. Selama Pak Jokowi 20 tahun jadi pejabat itu, kemana aja Mas Roy? Katanya temenan dulu, nyetirin katanya. Kok nggak ditegur kalau nggak bener? Kesempatan langsung pada Bung Andi Azwan, silakan. Ya, terima kasih Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally mendapat juga kesempatan Bang Iman. Ya, saya mewakili masyarakat biasa. Ya, karena kemarin kami di Lampung banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Oh, ikut Pak Jokowi juga ke Lampung? Ya, saya Lampung. Oke. Saya sampai ikut selesai. semua? Bang Ade juga ikut? Oke. Kita bertemu dengan masyarakat di sana, ya. Mereka menanyakan juga, komplain juga ke kita. Ya, kenapa tidak ditahan? Ini sudah membuat kegaduhan dan sebagainya. Kenapa jaksa melepaskan? Saya hanya memberikan penjelasan. Apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya selama 1 tahun lebih itu bekerja secara profesional, bekerja berdasarkan dari kaidah-kaidah hukum yang dilakukan, ya, dan kita mendukung penuh untuk itu, ya. Kemudian, kenapa dibebaskan kejaksaan? Itu adalah wewenang dari kejaksaan untuk itu. Kita tidak boleh membenturkan antara kepolisian dan kejaksaan, karena ini adalah satu tarikan nafas sebagai garda terdepan hukum untuk kita, ya. Kita memberikan penjelasan kepada mereka seperti itu. Tapi yang menarik tadi ada perdebatan kita itu membandingkan antara kasusnya Haris Azhar, ya, melawan Pak Luhut, itu pasal 30, 310, 311, kemudian di-compare dengan kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, menurut saya ini tidak apple to apple. Karena kalau kasusnya Roy Suryo ini terjadi polarisasi di bawah, ya, yang ada jelas-jelas bagaimana mengatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi 99,9% itu palsu. Tapi hari ini saya tidak melihat tuh. Biasanya ditunjukkan ini ijazah palsu 99,9%. Tumben ini tidak ditunjukkan untuk itu. Saya pengen lihat sih sebenarnya kalau ditunjukkan. Banyak nih. Ya, tunjukkan dong mana. Foto palsu aja. Kan biasa kan ditunjukkan kayak begini kan nih. Banyak. Ya, jangan-jangan dia takut ini. Ngapain ya, karena takut? sudah tanda tangan di Takut kejaksaan. pada pengacara palsu ya, kayak untuk gini tuh mengulangi ngapain kembali. takut? Kan begitu. Gak usah takut dah. Gak Ya, usah ngomong itu yang dilakukan. Nggak berani dia sekarang kan. Nggak berani. Jadi gitu. Gak usah. Ya. Gak usah dengerin dia sampah semua omongannya. Jadi yang dilihat Sampah ya, semuanya. oleh yang dikatakan oleh masyarakat. Masyarakat Bukan kami apa? itu di Masyarakat yang Lampung. tanya kapan Jokowi Adalah ditahan juga terjadi banyak. polarisasi Banyak, itu, gitu loh. sehingga yang ditimbulkan dengan Gak ada. statementnya Roy Suryo ini bukan fokusnya dari ijazah, kemana-mana Kacau ini sudah, orang ini. sudah melebar, ya. Makanya berbeda dengan kasusnya dari Haris Azhar Apokat itu. palsu. Itu jelas berbeda, itu tidak apple to apple. Apokat. Ya, yang jelas apa yang dikatakan dilakukan ya oleh Roy Suryo itu ya di pra-peradilan kita hormati betul untuk itu, karena itu adalah hak Ya udah, konstitusi. hormati, tunggu aja. Ya, tapi memang tidak seimbang. Kalau di sini dikatakan dibuka secara publik, ya mestinya kan juga dari Polda Metro juga ada memberikan counter untuk itu. Tapi kami sebagai masyarakat ya percaya betul dengan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang menurut saya ini mereka juga sangat memanjakan mereka. Memanjakan tersangka, sangat memanjakan itu. Bayangkan, ya diperolok-olok mereka, ya tetap tenang aja. Kemudian, ya waktunya juga begitu panjang,
Ya, walaupun kita tahu ada RJ untuk itu. Tapi tetap sabar Polda Metro Jaya. Ya, masyarakat Indonesia bisa menilai coba bagaimana. Ya, saya sebagai masyarakat melihat apa yang dilakukan itu luar biasa. Pagi, siang, malam untuk menuntaskan yang menurut saya ini tidak perlu terlalu lama, tapi ada nuansa-nuansa politik ya itu agak lama jadinya. Ya, tapi apa yang dilakukan sudah sesuai dengan koridor hukum untuk itu. Kalau itu diperapet ya silakan. Ya, waktu tersangka pun saya juga mengatakan kalau itu ada kriminalisasi silakan aja di pra-peradilan untuk itu. Tapi sekarang dilakukan pra-peradilan itu adalah hak dari Roy Suryo dan Dr. Tipa melalui penasihat hukumnya dan kita harus hormati itu dan kita serahkan kepada hakim. Dan saya yakin bahwa ini kalau tidak ya NO atau ditolak ya. Ini dugaan saya, ini persepsi saya. Pra-peradilan ditolak ya. Ya, itu persepsi saya. Nah, yang menarik, saya akan menguatkan lagi dari Bang Rifai. Pak Jokowi berkali-kali di depan kita semua mengatakan saya akan hadir karena saya butuh sidang ini untuk membuktikan kepada publik yang dikatakan ijazah saya dibuat dari Prasar Pramuka lah, tidak punya ijazah lah dan sebagainya. Makanya saya akan tunjukkan di pengadilan untuk itu. Biar apa? Biar inkrah van Guiske nantinya. Tidak ada lagi pengulangan lagi yang dilakukan oleh orang-orang ya mungkin ya generasinya akan datang itu mencontoh apa yang dilakukan Roy Suryo. Itu tidak ada lagi nantinya hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya kepada publik ya kita harus cermat ya. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan selama ini, glorifikasi yang selama ini itu adalah dari pihak mereka ya. Tapi kan kita juga melihat apa yang dilakukan dari penyidik Polda Metro Jaya ya, kemudian berkoordinasi dengan kejaksaan itu sudah begitu smooth ya. Memang tidak ditahan itu adalah kewenangan ya dari kejaksaan, memang ini anomali. Selama ini sepengetahuan kita itu adalah ketika ditahan oleh kepolisian pasti juga diteruskan di Polda Metro Jaya. Di kejaksaan, karena kan mereka ini kan selalu berkoordinasi untuk itu. P21 kan juga kejaksaan yang mengeluarkan untuk itu. Ya, yang dikatakan oleh Roy Suryo P21, mana P21? Tapi bohong. Nah, itu di mana? Di podcastnya beliau, di Roy Suryo itu. Nah, sekarang itu tanggal berapa? Kalau nggak salah itu 2 hari sebelum mereka ditangkap. Ya, itu kan orang juga bertanya-tanya, wah, kenapa nggak P21? Kenapa nggak P21? Ya, itu adalah haknya kejaksaan. Kita harus juga memberikan penjelasan kepada mereka. Tapi kalau dibilang P21 boncos, ya inilah yang dilakukan selalu bagaimana menggiring publik ya bahwa mereka ini ya mohon maaf kalau saya quote unquote ya kebal hukum karena P21 tidak ada, kan gitu loh. Ya kan, selalu kan diglorifikasikan masalahnya adalah itu. Tapi masyarakat sekarang sudah menilai, sudah melihat. Ya, apa yang terjadi drama-drama itu akhirnya sudah memasuki adalah episode terakhir. Yaitu di pengadilan. Kita serahkan semua yang memang adalah jaksa penuntut umum yang mewakili dari Pak Jokowi. Ya. Nah, teman-teman kita juga ada 3 itu dikatakan juga bahwa itu sudah di drop ya, kita kan belum mana buktinya gitu. Mana surat untuk drop itu? Kan nggak ada untuk itu surat dakwaannya. Ya, yang jelas kita tetap jalan untuk itu sampai kita mendapatkan yang namanya surat penghentian itu. Itu penting untuk itu. Jadi sekali lagi saya akan memberikan kepada publik, menginformasikan kepada publik dan publik juga harus menilai apa yang dilakukan selama ini sudah on the track dari pihak Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan. Pertarungan nanti kita lihat tanggal 2 Juli dan selanjutnya. Ya, yang jelas di sini ada dibuktikan bagaimana kebenaran itu nyata adanya. Terima kasih. Mas Aiman. Oke, sedikit. Ini Islam. karena Sudah, kaitannya dengan pihak kejaksaan. cuman segitu itu omongannya. Oke. Mas Aiman, ini karena kaitannya dengan kejaksaan. Jadi gini Mas Aiman. Pada saat dilakukan tahap 2 itu, kami menyampaikan keberatan terkait dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami melihat bahwa di era hukum pidana baru ini, justru kejaksaan menerapkan hukum acara pidana kita yang baru dan hukum pidana material itu jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan pihak kepolisian.
kami menyampaikan kenapa kami keberatan terhadap penangkapan dan penahanan, dan itu kami sampaikan langsung kepada jaksa penuntut umum, dan saya yang menyampaikan bersama dengan Bang Refli. Yang pertama adalah dari kualifikasi subjek pelaku tindak pidana. Mereka ini bukan pelaku tindak pidana teroris. Mereka bukan pelaku tindak pidana yang mengancam keamanan keselamatan negara. Sehingga harus ditangkap sedemikian rupa, kemudian diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi, dan kemudian pada saat tidak ditahan itu dan kemudian mereka marah-marah. Ya, mereka ini hanya peneliti yang kemudian karena ada keinginan publik untuk mengetahui ijazah ini asli atau palsu, hadir dengan hasil penelitian ilmiah. Dan kemudian yang terjadi adalah Pak Jokowi justru yang membawa perkara ini menjadi perkara pidana. Kalau tadi dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak punya niat untuk memenjarakan mereka, justru itu keliru. Karena ketika Pak Jokowi mengambil langkah hukum pidana, asasnya adalah asas ultimum remedium. Langkah hukum pidana itu adalah langkah hukum terakhir. Seharusnya jangan langsung langkah hukum pidana yang diambil. Jawab aja dulu hasil penelitian mereka. Atau setidak-tidaknya hal yang paling sederhana yang hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi tunjukkan saja ijazah seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani. Hal yang sederhana, hal yang simpel. Ngapain malu, ngapain takut kalau memang itu asli. Tetapi kalau tidak berani menunjukkan itu kan ada the big question di situ. Sebentar dulu, kan saya belum selesai. Ya, nanti saya jawab itu boleh ya. Kemudian yang berikutnya lagi, dari sisi kualifikasi delik material. Pengenaan pasal terhadap dua tersangka yang kami sebut para pejuang ini, kalau kita lihat dari kualifikasi deliknya, ini kan deliknya adalah delik pidana biasa yang dilakukan oleh orang pada umumnya, yaitu apa? Pencemaran yang diatur dalam pasal 310 yang sekarang berubah menjadi pasal 433, ancaman pidananya cuma 9 bulan. Dan kemudian yang kedua adalah fitnah yang diatur dalam pasal 311 yang berubah sekarang menjadi pasal 434. Ancaman pidananya hanya 3 tahun. Coba kita lihat secara jujur. Apakah ada para tersangka atau seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah ditahan nggak? Nggak ada. Rasman Nasution tidak pernah ditahan. Kemudian karena putusannya sudah ingkrah, baru kemudian dieksekusi. Sylvester Matutina tidak juga ditahan dan ditangkap. Meskipun putusannya sudah ingkrah sampai hari ini kan juga masih kabur. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah gitu. Kemudian coba kita lihat Hari Azhar ya. Itu juga pasalnya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah ditahan, tidak pernah ditangkap. Ini bukan delik material yang berhubungan dengan tindak pidana teroris. Gini, penegakan hukum itu kan ada namanya asas proporsionalitas. Antara perbuatan dan cara memperlakukan seorang tersangka itu harus imbang. Mungkin kalau tindak pidana teroris atau tindak pidana tertentu, atau kita sebut sebagai tindak pidana khusus misalnya korupsi, terorisme, ya, atau yang mengancam keamanan negara, memang harus dilakukan special treatment, pun juga beda. Makanya di dalam ilmu hukum pidana ada namanya kualifikasi delik. Kenapa kualifikasi delik itu penting? Karena dengan adanya kualifikasi delik, negara membagi macam-macam tindak pidana. Itu tujuannya adalah supaya penegakan hukum itu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, pembuktiannya berbeda, unsurnya berbeda, dan cara penangkapan dan penahanannya pun harus berbeda. Makanya penangkapan dan penahanan itu harus ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Terhadap yang di bawah 5 tahun penjara itu tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Oke. Kemudian yang ketiga, dari sisi alasan urgensi yuridis. Kami melihat tidak ada urgensi yuridis yang bisa melegalkan cara penangkapan dan penahanan yang diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi. Yaitu apa? Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kalau kita baca, dan kami baca secara teliti, dan ini menjadi objek pra-peradilan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini menarik. Kami hari ini menarik kejaksaan sebagai pihak turut termohon dalam permohonan pra-peradilan kami. Kenapa? Karena kami ingin membuktikan apakah memang benar ada koordinasi antara penyidik Polda Metro Jaya dengan kejaksaan pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni. Alhamdulillahnya hari ini jawaban resmi dari pihak kejaksaan berdasarkan eksepsi yang mereka ajukan hari ini di sidang pra-peradilan, mereka katakan bahwa kami itu bukan domain kami.
Artinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu tidak berdasarkan pada koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Itu hanya alasan-alasan yang dibangun seolah-olah ada koordinasi. Tidak kerjasama. Loh, hari Jangan ini ada membangun jawaban dalam eksepsi. membenturkan kejaksaan dengan Polda Metro Jaya. Ini orang ini Itu logika yang dibangun. ngomong terus nih. Udahlah, nggak usah Dan selalu terus menerus diglorifikasi seperti itu. Inilah kalau orang nggak paham Selalu hukum, mengadu domba ini begini punya pemikirannya. Ya, kalau Anda berbicara tentang itu, berbicara di pengadilan, bukan di media sini. Gini. Harusnya di pengadilan. Jadi bukan di media. bukan Nggak gini. Apa di media? Mana bisa di media Anda bicara? Anda ingin mengadili, mengadu domba untuk itu. Salah itu. Gak usah. Jangan Anda mengajari bebek berenang. Saya kasih kesempatan. Jangan Saya mengajari bicara. bebek berenang untuk Saya kasih itu. kesempatan buat Anda, nanti saya jelaskan. Gini. Ya keluar-keluar di Ya. YouTube-nya. Karena Anda berkoar-koar juga mengatakan bahwa Saya kasih Anda kesempatan. mengglorifikasikan. Sampai selesai. Kita tidak bisa mengglorifikasikan. Mau sampai pagi juga nggak apa-apa. Silakan. Nanti dijawab, silakan. Oke ya, saya jawab ya. Beda Dasar kelas banget. argumentasi kami Orang punya adalah otak dan gak punya otak. Beda banget. dasar Sama lo, argumentasi. tunjukin mana dong ijazah tadi? Mana? Mana ijazahnya? Tunjukin. Banyak Ya, ijazahnya. tunjukin. Lah ijazahmu mana? Lah, nggak Ijazahnya berani. palsu lagi. Biasanya kasih Palsu. ijazah palsu 99,9%. Ya yang saya keluarkan nih aja nih. Nih kawanmu nih mana hari ini mana? Maling teriak maling. Mana? Mana? Tunjukin ijazahnya. Tunjukin Katanya ijazahnya. tunjukin. Maling. Tunjukin Berani nggak? ijazahnya, Mas Roy. Tunjukin ijazahnya Mas mana? Roy. Ini kan soal Tunjukin. Aduh. Ngapain melayani orang gak punya Nggak otak? berani. Gak usah. Kamu nggak Oke, punya oke, otak, jangan. nggak berani dia. Oke, silakan, Bung Gafur. Oke ya Mas Aiman ya. Ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, apalagi oleh orang yang tidak punya kewenangan hukum. Hari ini pihak kejaksaan sebagai turut termohon dalam pra peradilan telah menjawab surat permohonan kami dengan mengajukan eksepsi. Di dalam eksepsi mereka mengutip asas diferensiasi fungsional di dalam sistem peradilan pidana. Yaitu apa? Mereka katakan bahwa penangkapan dan penahanan itu urusan masing-masing lembaga penegak hukum. Itu clear itu. Itu murni hasil eksepsi mereka. Dan dalam eksepsi mereka katakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Clear ya? Ya, itu berdasarkan dokumen hukum yang mereka serahkan dan tadi mereka bacakan di sidang pra peradilan. Di sidang pra peradilan, mohon maaf. Yang suka bikin kacau kan yang kayak begini, misalnya kayak kemarin. Ada seseorang, atau saya katakan 2 orang lah, dari pihak pendukung Pak Jokowi, katanya tim hukum merah putih. Ujuk-ujuk setelah kami menyampaikan atau kami membacakan materi permohonan, ujuk-ujuk maju di hadapan hakim untuk mengajukan diri sebagai termohon intervensi. Akhirnya hakim juga kaget. Wah, Anda ini siapa? Saya kebetulan yang ada di dekat hakim dan saya yang mendengarkan permohonan mereka untuk menjadi termohon intervensi. Saya juga kaget ya, kok ada di dalam praktek pra peradilan orang mengajukan diri untuk menjadi termohon intervensi. Makanya kemudian hakim mengatakan begini, sebentar, ini bukan gugatan perdata Pak. Ini pra peradilan. Bapak kalau mau mengajukan diri sebagai termohon intervensi ataupun tergugat intervensi ya Bapak nanti aja di pengadilan perdata Pak. Karena yang diperiksa dalam pra peradilan adalah orang yang mempunyai kewenangan. Bapak kan nggak punya kewenangan terkait dengan penegakan hukum pidana ini. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh duduk oleh hakim dan dia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Itulah kualitas daripada pendukung-pendukung ya dari kubu sebelah lah, saya sebutkan begitu. Ya, Termul tuh kualitasnya kayak gitu itu Oke. termul tuh kan. Oke, coba mari kita dengar secara seksama penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada saat mengumumkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti. Kejaksaan Negeri mengatakan bahwa tidak ada penahanan. Ya, jadi tidak ada penangguhan penahanan karena syarat penangguhan penahanan adalah seorang itu harus ditahan dulu, kemudian dimohonkan penangguhan penahanan baru dikeluarkan surat penangguhan penahanan. Dalam perkara Mas Roy dan Bu Tifa tidak ada penangguhan penahanan. Yang ada adalah jaksa berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan sebagai dominus litis
atau sebagai navigator perkara pidana, jaksa tidak melakukan penahanan. Alasannya dua yang dikemukakan oleh Kejaksaan Negeri. Yang pertama adalah alasan subjektif. Kalau alasan subjektif, kita semua sudah paham lah. Pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru. Menarik menurut saya adalah alasan objektif. Kalau alasannya adalah alasan objektif, berarti ini kan terkait dengan kualifikasi delik yang ancaman pidananya harus di atas 5 tahun. Ya, kami melihat bahwa jaksa sebenarnya sampai hari ini pun juga, nanti kita lihat nanti dalam pembuktian. Sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, meskipun nantinya itu dimasukkan dalam surat dakwaan, itu dalam kekuatan pembuktian pasti akan sangat lemah. Makanya kemudian jaksa tidak terlalu yakin terhadap pasal 32 dan 35, dan mereka mengatakan secara objektif kami tidak melakukan penahanan. Berarti terkonfirmasi bahwa pasal 32 dan pasal 35 itu sebetulnya adalah pasal susupan atau pasal penyeludupan, sehingga Polda Metro Jaya bisa melakukan penangkapan dan penahanan. Nanti kita uji dalam persidangan. Nanti kita uji dalam persidangan. Beramal. Untuk menanggapi boleh, silakan. Perkenalkan dulu dari siapa dan organisasinya apa? Ya, terima kasih. Saya dari Militan Gibran Nusantara. Apa? Militan Gibran Nusantara. Militan Gibran Nusantara. MGN. Oke. Dengan Bung siapa? Mas Aziz. Bung Aziz. Sekjen Militan Gibran Nusantara. Oke. Jadi Ketua umum siapa? Mas Andi. Ketua umumnya ini. Oke. Jadi Ketua umumnya aja kayak gitu cuman. ya. Ya, Jadi daripada lo, Roy. saya sebetulnya Mana ijazahnya? Oke, Bung Aziz silakan. Saya sebetulnya mengucapkan luar biasa kepada Mas Roy ini karena bisa menghipnotis warga negara Indonesia dengan antraksinya di media sosial. Mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu. Antraksi, Mas. Ya. Antraksi itu penyakit antrak. Luar biasa. Antrak. Luar biasa ini. Iya. Luar biasa. Omongan Orang juga yang percaya benar. lagi. Orang percaya lagi. Dan kita sekarang dituntut berkilat. Padahal sudah jelas tahun 2022 sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta bahwa ijazah Jokowi asli. Pernyataan juga dari UGM jelas asli. Tapi Roy Suryo nggak percaya itu. Mana putusan ijazah asli? Nggak percaya sampai sekarang nggak percaya. baca putusannya Pengadilan enggak? tahun 2022. Peradilan mana? 22. Peradilan mana? Silakan dibacakan. Mana putusan ijazahnya? Dari Mana? pengadilan mana? Dinyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Enggak ada. Mana putusannya? Terus UGM juga Enggak ada. menyatakan Itu putusan bahwa putusan ijazah Jokowi- soal Bambang Tri itu bukan soal ijazah. Oh. Enggak ada, Mas. Mas Juga baca UGM dulu. Ya. menyatakan bahwa Belajar ijazah SD Jokowi- dulu. Oke, ini Sekolah menarik. SD dulu belajar baca tulis dulu lah. Putusan Nggak usah lah. pengadilan tahun 2022 yang menyatakan Nggak ada, bahwa ngaco ijazah banget Pak ini. Jokowi Ya, asli. ada putusan pengadilan. Pengadilan Nggak mana? ada. Pengadilan Jakarta. Pengadilan mana? Jakarta Tunjukkan mana? aja, suruh tunjukkan. Mana tunjukkan mana? Boleh Mas. Mas Pengadilan Aziz. mana? Mana? Kapan tanggalnya? Boleh ke atas ini. Bacakan Dibacakan. apa amar putusannya. Bacakan. Mas Aziz boleh. Ya. Mana? Udah ada putusan PN Jakarta tahun 2022 PN Jakarta mana itu? gugatan ijazah palsu. Ditolak. Lah ya kan? Ditolak. Jadi ada tuntutan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ditolak. Mas. Oh iya, tapi PN kan itu Jakarta. bukan berarti ijazahnya asli. Ya, tapi kan ditolak. Kan ditolak. Gugatannya Udah. ditolak. Tahun berapa sih? Udah. Coba sebentar. Palsu nih. Tahun 2022. 2022. Terus juga UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Jokowi punya ijazah. PN Jakarta Pusat Ya. 2022 gugatan ijazah palsu ditolak. Ditolak. Oke, tapi tidak disebutkan nih. Ya. Ini hanya Tapi catatan, bukan Nah, iya. bukan salinan, Terus, misal salinan putusan. Mas ya. Roy ini sudah ngotot bahwa palsu. Tadi Mas sudah Aiman, berkelit lagi itu nih. berita apa Ya. putusan itu Mas Aiman? Itu Tadi berkelit. berita apa putusan? Jadi Tadi yang Mas Aiman baca. Gugatannya ditolak Bukan, oleh itu PN berita, Jakarta Pusat. itu berita apa putusan? Enggak, itu ketikan sendiri. Udahlah. Oh, malu bro, malu Jadi, bro. apa yang disampaikan Mas Roy ini, mereka karena ketakutan sekarang. Jadi semua apa yang dilakukan oleh polisi dianggapnya, wah kayak PKI. Kalau dia nyinyir orang selama 2 tahun, wah bukan menghina orang itu. Itu penghinaan. Selama Pak Jokowi 20 tahun jadi pejabat itu, kemana aja Mas Roy? Katanya temenan dulu, nyetirin katanya. Kok nggak ditegur kalau nggak bener?
Kok sekarang ketika Pak Jokowi yang menjabat, wah Ini- palsu. Man, ini nggak sehat ya. Gini. Ngapain juga Kalau orang ini kita ngomong? mau- Enggak, bukan nggak Kalau sehat. kita mau Tadi kan berargumentasi, bilang. sebentar. Pengacaranya Kalau kita mau tadi itu. berargumentasi, Anda Pakai poinnya otak. apa? Ya. Poinnya Anda yang punya apa? Jangan cuma pakai mulut. Anda ini. Argumentasinya Duduk. apa? Anda ini Jangan hanya nyerang menyerang pribadi. orang. Udah, ngapain Dari juga awal kamu tuh? bikin rusak negeri ini. Sampai Kalau ada Kamu tuh lima bisa seperti diundang. Anda rusak negeri ini. Kamu tuh nggak diundang, Karena udah Anda duduk ini aja. tukang nyinyir. Mas Aiman ngapain dia? Loh, tukang nyinyir. Ngapain dia? Anda Udah, tukang nyinyir. duduk aja, duduk. Anda tukang nyinyir, tukang fitnah. Kalau lima di Indonesia rusak negeri ini. Oke, ya. Udah nih Iya. orang nggak punya Nyinyir. kapasitas. Kalau gini, kalau ada data yang merupakan Yang benar, salinan datanya misalnya, kamu bohong aja boleh gitu disampaikan. juga. Tapi jangan ketikan, itu ketikan sendiri kan. Oke. Bukan kita sendiri. Oke. Nanti kalau data disampaikan Oke. ke saya. Nanti kita akan Pernyataan UGM juga tampilkan di jelas sini. kan bahwa Jokowi kuliah di UGM. Ini bukan orang UGM udah jelas. Mesin IT-nya UGM bilang ijazahnya palsu. Jokowi nggak lulus. Jelas kok. Kamu baca nggak? Oke, baik. Udahlah, Oke. kamu bukan Kita orang kembali UGM saat juga lagi nggak tetap bilang. bersama kami dengan Selesai. bersuara. Oke. Nanti buang Al Kadir ya, belum ya?